Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 28 Maret 2020. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah katakan kebenaran. Bukanlah tidak mungkin kalau kehadiran seseorang itu bisa mengusik orang lain bila bertolak belakang dengan kepentingan orang itu atau kelompok tertentu. Apalagi jika orang itu adalah orang-orang yang memberitakan kebenaran di tengah banyak kesalahan yang kita lakukan. Saudara terkasih, keteguhan iman menjadi syarat yang sangat penting untuk menyampaikan kebenaran sebagai warta kenabian.
Maka sumber keberanian untuk itu tidak lain, yakni penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui pengenalan yang mendalam akan diri Yesus. Di tengah hadangan berbagai ancaman tingkah dan tantangan, sudah semestinya seseorang semakin mengandalkan Tuhan. Ia sepenuhnya mempercayakan hidupnya dalam rancangan dan tanggung jawab Tuhan. Hanya dengan cara demikian, seseorang dapat berani hidup dan memperjuangkan kebenaran itu. Rupa-rupanya, pewartaan Yesus tentang air hidup justru melahirkan perbedaan tanggapan, bahkan menimbulkan konflik. Nikodemus dalam bacaan Injil hari ini berani mengatakan kebenaran sebab ia telah lebih dahulu datang dan mengenal pribadi Yesus. Ketika banyak orang dan pemimpin Yahudi meragukan Yesus, ia berani meluruskan isi ajaran Taurat. Nikodemus menegaskan bahwa tidak benar atau tidak diizinkan menghukum orang tanpa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan mengenai tuduhan yang dijatuhkan terhadapnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya keraguan mereka ini muncul karena mereka tidak mau datang dan membuka diri untuk mengenal Yesus secara lebih mendalam. Mungkin sering kita mendengar atau pernah kita mengalami dalam kehidupan sehari-hari, ada orang baik yang memperjuangkan kebenaran tetapi tidak diterima dalam masyarakat. Lebih parah lagi, jika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan. Dalam keadaan demikianlah, kita diajak untuk bersandar pada Yesus sebagai teladan keberanian kita. Lengkapilah keberanian dengan langkah arif dan bijaksana. Dan ingatlah, jangan ragu menjalani hidup kita sebagai orang Kristiani. Semoga demikian.